Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali duduk bermajelis di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ini insyaallah dalam kebaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kitab yang menjelaskan kepada kita tentang perkara yang sangat penting di dalam agama kita, yang dia menjadi landasan dan pondasi dalam kita beragama, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya tauhid, maka amalan-amalan yang kita lakukan akan sia-sia. Dan dengan adanya tauhid tersebut, maka mudah-mudahan amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita tahu, kitab Tauhid ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan tentang tauhid dengan seluk-beluknya, termasuk perkara-perkara yang bertentangan dengannya, baik itu yang membatalkan tauhid ataupun yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga di dalam kitab ini dijelaskan berbagai macam contoh-contoh syirik yang besar yang itu bisa membatalkan tauhid, menjadikan pelakunya itu bisa keluar dari Islam, dan juga disampaikan contoh-contoh syirik-syirik yang kecil yang itu walaupun tidak sampai membatalkan tauhid, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi hal itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid dan menjadikan pelakunya itu terancam dengan siksaan di neraka. Nah, di antara perkara yang beliau sampaikan dalam hal ini adalah dosa yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atas umat ini. Bahkan beliau mengkhawatirkannya terjadi pada generasi yang termulia, generasi yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dosa tersebut adalah dosa riya, yang mana Rasulullah SAW mengkhawatirkan para sahabat mengkhawatirkan dosa ini menjangkiti para sahabat karena saking samarnya dosa riya ini, karena dia berkaitan dengan amalan hati. Jadi riya berkaitan dengan amalan hati yang tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pembahasan yang akan kita pelajari pada malam hari ini pembahasan yang sangat penting, ya, karena para sahabat saja dikhawatirkan terjerumus dalam dosa ini, apalagi kita, orang-orang yang ilmunya itu jauh
dibandingkan dengan para sahabat. Maka alhamdulillah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membuat bab ini, yaitu bab majaa fir riya, bab yang membicarakan tentang riya, dalil-dalil yang berkaitan dengan riya. Nah, sebelum kita baca dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis dalam bab ini, maka perlu kiranya kita menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan riya. Apa itu yang dimaksud dengan riya? Kata riya dalam bahasa Arab diambil dari masdar fi'il ra'a yura'i, riya'an, mura'atan, ya. Ra'a yura'i, riya'an, mura'atan. Ini bagi yang belajar bahasa Arab ya. Jadi ikut wazan fa'ala yufa'ilu, fi'alan mufa'alatan, ya. Jadi diambil dari kata itu, yang artinya adalah apa? Menampakkan sesuatu amalan. Ini pada asal kata, asal makna dari kalimat ini secara bahasa, menampakkan sesuatu amalan, perbuatan, atau apa saja yang dia tampakkan. Ya. Adapun secara istilah yang digunakan dalam syariat kita, riya itu adalah ayyudhiral 'abdu 'amalahu aw ibadatahu liyarahan nasu fayamdahunahu 'alaiha. Yaitu seseorang, riya adalah seseorang menampakkan amal ibadahnya, ya, di hadapan manusia agar mendapatkan pujian dari manusia. Ini definisi yang kita anggap ringkas ya, dan mencukupi untuk kita memahami tentang riya. Apa tadi? Seseorang memperlihatkan amal ibadahnya di hadapan manusia dengan tujuan agar mereka memuji dia atas amal ibadah tersebut, dengan tujuan agar manusia memuji dia atas amalan ibadah tersebut. Dari definisi ini, ma'asyiral ikhwah, riya itu mengandung dua unsur ya, berarti ya. Ya enggak? Yang pertama adalah apa? Menampakkan amalan. Yang kedua apa? Punya niat mendapatkan pujian. Punya niat mendapatkan pujian. Nah, maka dari dua unsur tersebut yang menjadi pokok dari permasalahan dari riya adalah yang kedua, niatnya itu, ya kan? Niatnya itu yang salah, yang menjadi permasalahan di sini, yaitu apa? Niat untuk mendapatkan pujian manusia. Kenapa demikian? Kenapa dia menjadi masalah? Karena ibadah yang kita lakukan, ya, tentunya yang berhak untuk kita tuju adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kita lakukan atau niat yang kita wujudkan dalam hati kita ketika beribadah mestinya adalah apa? Mencari ridhonya Allah taala, mencari pujian tentunya dari siapa? Allah taala, bukan dari manusia. Nah, jadi inilah kandungan dari makna riya. Seseorang menampakkan amalnya di hadapan manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Maka kalau misalkan ada seseorang yang menampakkan amalnya di hadapan manusia, tetapi tujuannya bukan untuk mendapatkan pujian, apakah disebut sebagai riya? Apakah disebut sebagai riya? Tidak. Karena riya itu harus mencakup dua hal ini. Terutama yang poin yang kedua, unsur yang kedua, yaitu apa tadi? Memiliki niatan untuk mendapat pujian manusia. Seperti misalkan antum sholat berjamaah, itu kan menampakkan ibadah di hadapan manusia, betul? Apakah itu otomatis dikatakan sebagai riya? Tidak, kecuali jika orangnya itu melakukan dengan niat mendapat pujian manusia. Ya, ini perlu saya sampaikan agar tidak keliru orang memahami riya, sehingga dia sama sekali tidak mau diajak untuk beramal dalam bentuk amalan yang kelihatan oleh manusia dengan dalih dia takut riya. Seperti misalnya ketika seseorang diajak salat berjamaah, yang mana hal ini merupakan syariat Allah Ta'ala, ya kan? Kemudian dia mengatakan, saya nggak mau salat berjamaah. Kenapa? Saya takut riya. Saya nggak mau riya, gitu kan? Ini keliru, ya kan? Ini keliru. Karena tidak serta-merta orang yang menampakkan amal ibadahnya, ya,
di hadapan orang lain, terus kemudian dikatakan sebagai riya. Bahkan kita tidak mengetahui, ya, orang itu melakukan amal perbuatan itu riya atau tidak, kita nggak mengetahui. Kenapa? Karena riya itu amalan apa? Amalan hati, bukan amalan lahiriah. Jadi jangan antum mengatakan si fulan riya karena dia melakukan amalan di tengah-tengah manusia. Enggak. Tidak mesti orang yang melakukan amalan di tengah-tengah manusia adalah riya. Tetapi riya itu amalan hati yang kita nggak tahu siapa yang memiliki niatan riya tersebut. Ya, jelas ya? Nah, baik. Nah, maka kita harus tetap berusaha beramal sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, baik itu dengan amal yang terang-terangan ataupun yang sendirian, tentunya sesuai dengan syariat Allah Ta'ala gitu ya. Kalau ada amalan-amalan yang disyariatkan dilakukan secara terang-terangan, maka kita lakukan secara terang-terangan. Apabila itu disukai untuk dilakukan secara sendirian, maka kita lakukan secara sendirian. Semua kita lakukan sesuai dengan dasar syariat. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, ketika kita melakukan amal yang terang-terangan, kita harus memperhatikan niat ini, jangan sampai terkotori oleh riya. Ya, jangan sampai terkotori oleh riya. Karena riya itu nanti akan kita jelaskan bahwasanya dia itu membatalkan pahala amal kita. Orang yang melakukan amalan dengan riya maka akan sia-sia amalannya. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Nah, dan saya ulangi lagi, ini kita perlu terangkan seperti itu karena syaitan ya dan bala tentaranya dia berusaha untuk menjerumuskan manusia atau menghalangi manusia dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, atau berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari Allah Ta'ala dengan dua cara. Pertama, yaitu apa? Menghalangi manusia itu agar tidak melakukan ibadah sama sekali, atau kalau tidak, ya, mengarahkan manusia agar ibadahnya rusak. Paham ya? Jadi dua hal ini yang dilakukan syaitan, yang diusahakan syaitan untuk menghalangi manusia menggapai ridho Allah Ta'ala. Kalau tidak menghalangi manusia dari ibadah sehingga dia tidak melakukan ibadah gitu ya, maka dia membiarkan manusia itu melakukan ibadah tetapi dengan dirusak ibadahnya. Maka ketika seseorang tadi ya melakukan atau meninggalkan amalan dengan dalih riya, dia bukanlah sedang menghindari riya, bukan, tetapi sedang apa? Terjerumus dalam tipu daya jerat syaitan yang satu, ya kan? Dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisa difahami nggak? Bisa ya? Nah, maka yang seharusnya kita lakukan bagaimana? Ibadah tetap kita laksanakan, ya, tetapi kita usahakan hati kita itu kita kuatkan agar apa? Memiliki keikhlasan dalam ibadah-ibadah kita. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum, ya, yang seperti ini, terutama pembahasan tentang riya ini, ya, sangat penting untuk kita pelajari. Karena kita kalau misalkan tidak mempelajari hal ini, bisa jadi kita itu apa? Memiliki niatan-niatan riya yang kita tidak sadari dan ternyata malah menjadikan amalan kita sia-sia. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari agama ini, untuk duduk bermajelis mempelajari tentang tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan juga amal yang saleh. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Insya Allah kita nanti akan jelaskan tambahan penjelasan tentang masalah ini. Baik, silakan dibaca dulu Mas. Jenengan mau? Biasa. Firman Allah Ta'ala. Babnya apa? Bab tentang riya. Bab tentang riya. Nah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi 110. Baik, barakallahu fiik.
Sebelum saya sampaikan penjelasan dari ulama tentang ayat ini, saya berikan tambahan tadi tentang masalah riya. Jadi kalau riya tadi definisinya sudah jelas ya, seseorang menampakkan amal ibadahnya agar dilihat oleh manusia, kemudian mereka memuji dia. Jadi tujuannya adalah agar dipuji oleh manusia dengan amalan yang dilihat oleh mereka. Ada satu hal lain yang mirip dengan riya dan hukumnya juga sama dengan riya, tetapi ada istilah khusus, yaitu sum'ah. Apa? Sum'ah. Sum'ah ini sebenarnya hukumnya sama dengan riya, tetapi disebut dengan istilah khusus karena kaitannya dengan amalan yang tidak dilihat tetapi didengar. Kaitannya bukan dengan amalan yang dilihat tetapi didengar. Maka sum'ah ini adalah seseorang melaksanakan ibadah-ibadah yang didengar oleh manusia, sama dengan tujuan apa? Agar mendapatkan pujian mereka. Ya, jadi riya dengan sum'ah itu sebenarnya sama ya, hakikatnya sama, hanya saja dibedakan dalam bentuk ibadah yang dilakukan. Kalau riya adalah dengan ibadah yang bisa dilihat oleh mata, ya. Sedangkan sum'ah adalah ibadah yang bisa didengar oleh telinga. Ya. Seperti apa contohnya sum'ah itu? Terjadi dalam ibadah yang seperti apa? Membaca Al-Quran, memberi ceramah seperti ini, ya kan? Kemudian apa? Contoh-contoh yang lain, zikir, ya, yang bisa didengar oleh orang. Pokoknya ibadah-ibadah yang sifatnya itu masmu', yang bisa didengar oleh telinga manusia. Ini sum'ah namanya. Jadi ada dua, meskipun ini pembahasannya tentang riya, tetapi hakikatnya membahas juga tentang apa? Sum'ah. Karena dua hal itu adalah sama, walaupun beda objek, ini amalannya. Baik. Dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala menyampaikan sebuah ayat. Ini ayat yang sangat agung ya. Semua ayat Allah ta'ala agung, tetapi ini Masya Allah ayat yang luar biasa. Banyak faedah bisa kita petik dari ayat ini, yaitu firman Allah ta'ala yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ayat terakhir yaitu 110, di mana Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Nah, karena ayat ini mengandung faedah yang banyak, maka mungkin kita akan sedikit memberikan banyak faedah tentang ayat ini, walaupun mungkin tidak berkaitan langsung dengan riya. Tidak masalah ya, insyaallah kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Baik, di sini Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada siapa di sini? Kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah ya Rasul, ya. Katakanlah. Ya, biasanya para ulama ketika mendapatkan dalam Al-Quran ada kalimat qul, mereka mengambil pelajaran, mengambil faedah. Di antaranya dua. Pertama, bahwasanya Al-Quran ini bukan buatan Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena ada kalimat qul. Nabi Muhammad SAW malah menjadi objek yang diajak bicara. Sehingga Al-Quran ini bukan kalamnya Nabi SAW. Ya, jadi kalimat qul ini menunjukkan kalau Al-Quran bukan kalamnya Nabi, bukan ucapannya Nabi SAW. Ini pertama. Yang kedua apa? Tentunya Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kalimat qul ini kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara, ya kan? Yang tentunya pembicaraan Allah atau kalam, ini ucapannya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah sama dengan ucapan makhluk, tidak sama dengan ucapan makhluk. Dan ini merupakan kaidah yang harus kita terapkan di dalam semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah menetapkannya untuk dirinya dan juga Rasulullah SAW menetapkannya untuk Allah Ta'ala, di mana kita menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Ya, ini jelas insya Allah. Kalau ada kesempatan mungkin akan dibahas kalau ada kesempatan ya, barangkali mungkin ada pembahasan tentang kitab khusus tentang masalah asma wa sifat, seperti mungkin akidah wasitiyah ataupun yang lainnya, maka itu bagus insyaallah ta'ala. Baik. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah Rasul, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini hanyalah, saya katakan hanyalah, karena kata para ulama kalimat innama, kata innama
Ini kata yang menunjukkan adanya pembatasan. Ada pembatasan, ya. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa. Innama ana basyarun, aku adalah manusia, mithlukum seperti kalian. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Maknanya apa? Maknanya beliau adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti kita. Beliau sakit, ya pernah, ya kan? Beliau apalagi membutuhkan makan juga iya, membutuhkan minum, ya kan? Kemudian beliau juga membutuhkan istri, ya kan? Terus apa lagi? Beliau pernah terluka, ya kan? Beliau juga tidur, ya kan? Bahkan beliau adalah wafat, meninggal dunia. Ya. Beliau adalah manusia seperti kita. Yang artinya memiliki sifat-sifat kekurangan sebagai manusia. Maka kalimat ini ana basyarun mithlukum, ya, sebuah kalimat yang sangat agung untuk agar kita itu memosisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi yang tepat, tidak kita sikapi dengan berlebihan, tidak kita sikapi dengan secara ghulu, melampaui batas, ya. Jadi tidak kita anggap beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa sehingga kita bisa meminta kepadanya, tidak, ya kan? Kita tidak menganggap Rasulullah SAW sebagai makhluk yang mengetahui perkara yang gaib sehingga kita takut kepada beliau sebagaimana takut kepada Allah, juga tidak, karena beliau adalah manusia biasa. Intinya kalimat ini mengajarkan kita agar kita tidak melampaui batas terhadap Rasulullah SAW, yang sikap melampaui batas itu bisa membawa seseorang menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan bagi Allah tabaraka taala dalam peribadahannya, ya. Maka ini harus kita pahami, harus kita camkan baik-baik. Kalimat innama ana basyarun mithlukum ini bukan pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan melecehkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menempatkan beliau pada tempat yang telah Allah Ta'ala berikan, ya, sesuai dengan apa yang telah Allah berikan. Nah, makanya kita harus berhati-hati dengan sikap-sikap ghulu yang ada di sekitar kita. Di sini diantaranya, ya, yang disampaikan oleh para ulama tentang sikap ghulu yang terjadi di kalangan kaum muslimin, ya kan, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, istighatsah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan Rasulullah SAW mengetahui ilmul lauhi wal qalam. Apa itu? Mengetahui perkara yang ada di Lauhul Mahfud yang dituliskan oleh qalam, penulis takdir. Ini kan sudah melampaui batas, ya kan? Padahal Lauhul Mahfud itu kitab, ya, ini yang terjaga, tidak ada yang mengetahui isinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, ya kan? Nah, ada juga yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicipta oleh Allah Taala sebelum Nabi Adam. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dicipta dari cahaya, sehingga ada yang terkenal dengan sebutan Nur Muhammad. Ya, ini sikap-sikap yang melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita hindari yang seperti ini. Kita harus memahami beliau adalah manusia seperti kita, ya, manusia seperti kita yang lahir dari kedua orang tua. Jangankan Rasulullah SAW yang lahir dari kedua orang tua, Nabi Isa alaihissalam saja yang lahir dari seorang wanita tanpa bapak, ya kan, tanpa laki-laki, itu saja nggak boleh disikapi berlebihan, ya kan? Gak boleh disikapi berlebihan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadisnya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memuji berlebihan terhadap diriku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji berlebihan terhadap putranya Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Ta'ala dan utusannya, maka ucapkanlah Abdullah wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Nah, dalam ayat ini bagian yang pertama, ana basyarun mithlukum, aku adalah manusia seperti kalian. Ini adalah keterangan bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala.
Manusia seperti kita, yang beliau juga menyembah siapa? Allah Ta'ala. Beliau adalah manusia seperti kita yang juga memiliki kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi objek ibadah, tetapi sebagai pelaku ibadah. Ya, beliau adalah hamba seperti kita yang seharusnya menjadi pelaku apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan menjadi objek yang diibadahi oleh manusia. Jelas ya ini ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat ini, kita lanjutkan, yuha ilayya, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, tapi apa? Yuha ilayya, tetapi telah diwahyukan kepada aku. Maksudnya apa? Ini beliau ingin menyampaikan bahwasanya beliau adalah manusia yang telah diangkat Allah Ta'ala sebagai utusannya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun kita meyakini beliau adalah hamba Allah, beliau adalah manusia seperti kita, tidak boleh kita melecehkan beliau, nggak boleh kita merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah telah mengangkat beliau sebagai utusannya. Yuha ilayya. Sehingga ucapan yang beliau sampaikan, ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau tidak bisa kita samakan dengan ucapan dan perbuatan manusia biasa. Karena ucapan beliau adalah berasal dari wahyu, bukan dari hawa nafsu, ya kan? Apa ayatnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah perbuatan-perbuatan yang dibimbing oleh wahyu dari Allah Ta'ala, sehingga kita kenal di dalam sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah yang berupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sunnah yang berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti kita ketika bahas tentang masalah apa namanya derajat ini kekuatan hujahnya mana, itu kita bahas di pembahasan usul fikih, tidak di sini. Tapi yang jelas bahwasanya beliau adalah utusan Allah, di mana ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dari Allah Ta'ala, dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Teladan bagi kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadikan kita, ini kalimat yang ini yuha ilayya, menjadikan kita harus apa? Menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahulukan manusia yang lain, yakni apa namanya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita harus mendahulukan Rasulullah SAW dari manusia seluruhnya, mendahulukan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal kecintaan kita kepadanya, ya kan? Juga mendahulukan ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dari ucapan-ucapan manusia yang lain. Nah, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, diwahyukan kepadaku. Sebenarnya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak atau sedikit? Satu perkara saja atau banyak? Banyak. Tetapi di sini beliau sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan satu perkara ini. Diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kamu, sesembahan kamu adalah sesembahan yang satu. Padahal beliau mendapatkan wahyu tentang apa? Banyak perkara. Wahyu untuk berakhlak mulia, wahyu untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik, ya kan? Jual beli dengan cara yang hasan, yang baik, ya kan? Terus apa? Wahyu berkaitan dengan ibadah-ibadah sholat, siam, dan seterusnya, banyak, ya kan? Wahyu berkaitan dengan masalah hudud, ya kan? Hukum-hukum yang diterapkan, ya, berkaitan dengan kejahatan-kejahatan. Wahyu juga kan ini kan? Tetapi di sini Allah Ta'ala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan satu perkara ini. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Ini juga pakai kalimat annama, ya. Annama atau innama? Yuha ilayya annama, annama ya, annama. Yang ini juga menunjukkan adanya hasar, pembatasan. Pembatasan. Bahwasanya wahyu yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah apa? Masalah tauhid ini. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesembahanmu adalah sembahan yang satu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara yang paling dipentingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh seluruh nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam
adalah bagaimana kita mengarahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menghindari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perkara yang paling penting, ya. Nah, di sini ada satu sindiran yang bagus dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang sebagian orang yang menjadikan hakimiyah, ya, hakimiyah, tahu nggak, masalah hukum, ya, sebagai salah satu bagian dari perkara yang penting. Maksudnya yang sangat-sangat dipentingkan, sehingga mereka membuat istilah baru, tauhid hakimiyah. Saya bacakan kalimat yang disampaikan oleh beliau di sini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Hadza huwa alladzi ja'at bihi rusul. Inilah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu apa tadi? Masalah apa? Tauhidul ibadah. Masalah tauhid uluhiyah. Inilah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Wa yadkhulu fihi baqiyatu awamiruddin. Dan tentunya masalah tauhid ibadah ini masuk di dalamnya adalah semua perkara agama. Semua perkara agama, baik itu sholatnya, baik itu siamnya, baik itu zakatnya, termasuk apa? Termasuk kewajiban kita untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-hakimiyah, kata beliau. Termasuk diantaranya adalah al-hakimiyah. Artinya apa? Perkara hukum, maksudnya kewajiban kita untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu bagian, salah satu bagian dari tauhid uluhiyah kita kepada Allah taala. Walaupun kalau kita mau detail dalam hal ini, maka tentang masalah hakimiyah ini ada satu sisi yang masuk pada tauhid uluhiyah, ada satu sisi yang masuk pada tauhid rububiyah. Nah, yang jelas di sini beliau mengatakan inti dakwah para rasul alaihi wasallam adalah bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Beribadah tunduk kepada Allah taala saja, tidak kepada selainnya. Sehingga masuk di dalamnya adalah perkara agama seluruhnya, termasuk masalah berhukum. Amma, kata beliau, ini sindiran, ya, sindiran untuk orang-orang yang menyendirikan masalah hukum ini sebagai bagian tersendiri dari tauhid, yang ini menunjukkan akan salah penempatan atau salah apa istilahnya, menempatkan sesuatu yang penting, namanya apa? Salah menempatkan urgensi atau apa ya namanya itu, ya? Prioritas. Nah, salah prioritas, ya, salah prioritas. Nah, amma an tuj'ala hiya al-asla fa hadza batil. Kata beliau, adapun menjadikan perkara hakimiyah sebagai pokok dalam agama kita, ya, sebagai pokok, ya, maka ini adalah kebatilan. Yang menjadi pokok adalah apa? Ibadah kita kepada Allah taala. Adapun hakimiyah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Ya, bukan perkara yang menyendiri, yang harus kita gembor-gemborkan terus, gitu kan, ya. Walaupun kita katakan wajib berhukum dengan hukum Allah Taala, dan itu hak, kita tidak menafikan kewajiban kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu wajib. Dan nggak boleh kita itu apa namanya, mengingkari hal ini. Wajib bagi kita untuk seperti itu, ya kan. Akan tetapi menjadikan ini sebagai prioritas dalam dakwah, gitu kan, yang digembar-gemborkan senantiasa, yang dituju adalah pemerintah. Pemerintah itu mereka nggak berhukum dengan hukum Allah. Padahal kalau kita berbicara tentang masalah hukum Allah Ta'ala, bukan hanya pemerintah yang tertuju, tapi kita sendiri. Bukankah kita itu sebagai makhluk yang harus menghukumi diri kita dengan hukum Allah, menghukumi keluarga kita dengan hukum Allah? Kan gitu kan? Kenapa kok senantiasa yang dituju adalah pemerintah? Sedangkan kita nggak bisa menjangkau mereka. Yang kita mampu adalah menjangkau diri kita sendiri. Malah kita mengabaikan diri kita, dan malah apa, mencari yang kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Ini merupakan apa? Jerat-jerat syaitan kepada kesesatan. Nah, maka di sini beliau sendiri yang seperti ini, ya kan? Maka beliau mengatakan, ketika beliau mengatakan menjadikan hakimiyah, perkara apa namanya, hukum itu sebagai pokok dalam agama, jadi perkara yang menjadi prioritas utama dalam agama, ini adalah kebatilan. Kata beliau bahkan mengatakan demikian, wa hadza ma'nahu ihmalut tauhidi wa adamul ihtimam bi amri syirki wa adamil iltifati ilaihi. Maka ini maknanya adalah apa? Maknanya adalah mengabaikan tauhid. Maksudnya mengabaikan tauhid yang mana ini? Tauhid uluhiyah, ya kan?
menjadikan prioritas itu dalam tauhid, dalam perkara hukum, artinya apa? Mengabaikan perkara yang seharusnya diprioritaskan, yaitu tauhid uluhiyah. Dan kata beliau, wa adamul ihtimam bi amri syirki wa adamul iltifati ilaih. Dan ini juga merupakan wujud dari tidak memberikan perhatian terhadap perkara yang sangat berbahaya, yaitu apa? Syirik dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Coba antum perhatikan, ya kan? Dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang mereka pentingkan paling utama adalah ini. Mau mereka dapat kekuasaan ataukah tidak, yang penting mendakwahkan tauhid ini kepada umat. Ya kan? Mau apakah mereka itu mendapatkan kekuasaan ataukah tidak, yang penting adalah apa? Umat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka di sini beliau mengatakan, wa anna rusul ja'u li talabil hakimiyah wa ri'asah. Maknanya kalau menjadikan perkara hukum itu sebagai prioritas utama dalam dakwah, prioritas utama dalam agama ini, seakan-akan kita memahami bahwasanya para rasul itu datang untuk mencari apa? Kekuasaan, mencari kekuasaan hukum. Padahal tidak. Padahal apa? Tidak. Kita lihat Rasulullah SAW ketika sedang di Mekah, ya kan, dakwah. Pernahkah beliau mendapatkan tawaran menjadi penguasa, diberikan kekuasaan? Pernah kan? Apakah beliau menerimanya? Tidak. Menunjukkan bahwasanya tujuan beliau bukanlah untuk menjadi penguasa ataupun untuk menegakkan masalah hukum di tengah-tengah manusia. Karena kalau sekedar mendapatkan kekuasaan hukum, kalau manusia-manusianya itu belum tunduk kepada Allah SWT, akan tumpul hukum itu, ya kan? Tidak akan berhasil, bahkan akan diberontak oleh rakyatnya, kan gitu. Maka bukan itulah tujuan dalam dakwah, tetapi tujuan dalam dakwah adalah apa? Menjadikan orang-orang atau manusia itu menyembah kepada Allah Ta'ala saja, beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Kalau mereka sudah memahami hal ini, memahami bahwasanya kewajiban mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis ya mereka memahami bahwasanya harus mengambil hukum Allah, kan gitu kan? Harus mengambil hukum Allah. Secara otomatis mereka akan paham kita itu harus tunduk kepada Allah. Mereka akan paham bahwasanya syariat Allah syariat yang terbaik, hukum yang terbaik. Secara otomatis mereka akan mengarah ke situ, sehingga tatkala mereka mencari pemimpin, ya kan, akan secara otomatis pula, ya walaupun otomatis maksudnya bukan itu ya, tapi ada sebab akibatnya, tetapi akan mengarah ke sana gitu loh. Bukankah penguasa itu adalah cerminan dari rakyat, gitu kan? Cerminan dari rakyat. Seperti contohnya di negeri kita, ya kan, adanya penguasa yang seperti ini, maka rakyatnya yang seperti ini, gitu kan? Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Nah, ini merupakan faedah yang sangat besar sekali. Tatkala saya membaca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Ya, ini walaupun tidak berkaitan dengan riya ya, tapi ini faedah yang sangat penting. Nah, qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Jadi perkara yang sangat penting adalah apa tadi? Menjadikan tujuan kita dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya untuk Allah. Kita melakukan amal perbuatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat selanjutnya inilah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya. Ini tentang kalimat yarju, ada beberapa tafsiran. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah membawakan salah satu tafsiran makna yarju yakhafu. Ya, barang siapa yang takut berjumpa dengan Allah. Tapi ulama lain menyebutkan yarju yaitu yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dengan perjumpaan ini bukan perjumpaan secara mutlak, tetapi perjumpaan secara khusus. Karena setiap manusia itu pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah liqa'un khas. Perjumpaan yang khusus, yaitu perjumpaan di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya ayat ini
barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah meridhoinya, ya kan? Dalam keadaan Allah meridhoi dia, falyamal amalan salihah, maka dia harus melakukan usahanya. Ya, kalau dia punya harapan, jangan apa? Jangan cuma sekedar angan-angan. Jangan cuma sekedar harapan, nanti jadi angan-angan kosong belaka. Ini juga tipu daya setan, punya angan-angan, punya harapan tapi nggak mau berusaha, ini juga salah. Maka faman kana yarju liqa rabbih, harus kita berusaha. Apa usahanya? Memperbaiki amalan kita. Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua hal yang penting, ya, sebagai bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia beramal yang saleh. Ya, falyamal amalan salihah. Hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Tentunya dia adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan-amalan yang dibuat-buat sendiri dengan anggapan ini adalah dicintai oleh Allah Ta'ala. Dari mana kita mengetahui ini amalan dicintai oleh Allah, sedangkan kita nggak mendapatkan wahyu langsung dari Allah? Yang mendapatkan wahyu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nggak bisa menentukan ini amalan dicintai oleh Allah kecuali dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita melakukan amal yang soleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Artinya bekal kita menuju kepada Allah Ta'ala, bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, yaitu amalan-amalan yang mengandung dua hal ini. Amalan-amalan yang apa? Mengandung dua hal ini. Apa tadi? Amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan yang bersih dari kesyirikan. Ya, artinya kita harus melakukan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dengan niat yang ikhlas. Dengan apa? Dengan niat yang ikhlas, tidak tercampur dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, kalimat ini, kalimat yang terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, yang mengharuskan kita itu memiliki niat murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan-tujuan yang lain. Inilah yang menjelaskan tentang hukum riya. Menjelaskan tentang apa? Hukum riya. Di mana ketika kita sudah mengetahui riya itu adalah melakukan amalan, tujuannya bukan Allah, ya kan? Tetapi apa? Pujian manusia, berarti riya adalah termasuk syirik, termasuk kesyirikan. Jelas di sini ya? Ya, jadi agak panjang ini ya. Jadi menjelaskan sampai pada intinya agak panjang, tapi nggak apa-apa, insyaallah. Mudah-mudahan manfaat, yakni apa namanya, faedah-faedah yang tadi kita sebutkan. Nah, kesimpulannya di sini dari ayat ini yang berkaitan dengan bab, bahwasanya riya itu adalah apa? Syirik. Karena dia melakukan suatu amalan tujuannya bukan lillah. Tujuannya adalah apa tadi? Mencari pujian manusia. Dan ini adalah syirik. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita tahu ini syirik, syiriknya kategorinya apa? Besar atau kecil? Syiriknya kategorinya besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Kecil atau besar? Besar. Baik. Jadi riya itu kan artinya apa tadi? Melakukan amalan, ya kan, agar dilihat oleh manusia dan mendapatkan pujian mereka, kan gitu kan? Maka tinggal kita lihat jenis amalannya ini apa. Baik, kalau amalannya berkaitan dengan pokok-pokok agama, berkaitan dengan apa? Pokok-pokok dalam agama, ya, maka itu bisa termasuk syirik besar. Bisa termasuk syirik besar. Tapi kalau amalannya berkaitan dengan amalan-amalan dalam agama, bukan pokok-pokok agama, ya, maka itu syirik kecil. Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Sekali-kali saya tanya. Maksud yang pertama saja, riya dalam pokok agama. Nah, riya dalam syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat bukan karena ingin menjadi seorang yang muslim beneran, tapi agar dianggap sebagai seorang muslim. Siapa mereka?
Orang munafik. Orang munafik itu riya. Riyanya apa? Syirik kecil, besar, syirik besar. Jadi riya dalam pokok agama adalah apa? Syirik besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang munafik, ya kan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa lanjutannya itu? Yura'unan nas, ya kan? Mereka orang-orang munafik itu jika mereka melaksanakan sholat dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas. Allah menyebutkan bahwasanya orang munafik itu riya. Yura'unan nas, memperlihatkan kepada manusia. Riya mereka. Ya. Tetapi ternyata riya mereka ini bukan syirik kecil. Riya mereka adalah syirik yang besar. Karena langsung pada apa? Pokok agama, pada usuluddin. Jadi mereka menampakkan diri sebagai muslim, menampakkan diri sebagai orang yang seakan-akan beriman, tapi hakikatnya tidak. Ya kan? Hakikatnya tidak. Maka ini riya yang besar. Riya yang merupakan syirik besar. Nah, ini tentunya kalau orang yang sudah syahadat dengan beneran, insya Allah yang ini tidak termasuk. Karena kalau orang yang sudah muslim beneran, maka ini insya Allah tidak termasuk. Nah, permasalahannya adalah bagi orang-orang yang sudah muslim, terkadang memiliki niatan-niatan riya dalam bagian-bagian amalnya, bukan dalam pokok-pokok agama. Seperti ketika dia sholat, ya kan? Mungkin dia sedekah, ingin dapat pujian manusia, ya. Dia haji, ingin dapat pujian manusia, dan lain sebagainya. Mungkinkah yang seperti ini terjadi pada diri seorang muslim? Mungkin terjadi. Makanya Rasulullah SAW nanti akan kita dapatkan hadisnya, beliau sangat mengkhawatirkan hal itu menjangkiti para sahabat radhiyallahu anhum yang notabene mereka adalah kaum muslimin, gitu kan? Nah, jadi riyanya hukumnya riya ini ikhwan, kita tetapkan, kita telah mendapatkan penjelasan di sini tadi ya. Riya itu apa hukumnya? Syirik. Apakah syiriknya itu besar atau kecil? Maka kita lihat. Kalau syiriknya itu berkaitan dengan pokok agama, ya kan? Maka itu adalah syirik besar, dan ini adalah riyanya orang-orang munafik. Dan apabila riyanya itu berkaitan dengan amalan-amalan di dalam agama seperti sholat, siam, sedekah dan lain sebagainya di antara amalan-amalan, maka itu adalah syirik yang kecil. Nah, alhamdulillah satu ayat selesai. Kemudian mungkin kita tambah apa setelah itu? Hadis ya. Nah, silakan dibaca. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana azna asyurakai anisyirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian Syekh di sini rahimahullah taala menyampaikan hadis ya, dari Abu Hurairah marfu'an, secara marfu' maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah menyampaikan dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allah taala, Allah taala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah termasuk ucapannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ucapannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini berbeda dengan Al-Qur'an, ya. Hadis qudsi walaupun itu adalah ucapan Allah taala, tidak sama dengan Al-Qur'an yang dia juga ucapan Allah taala. Sama-sama ucapan Allah tetapi berbeda. Bagaimana perbedaannya?
Nah, perbedaannya adalah kalau Al-Quran itu muta'abbadun bitilawatihi, yaitu membacanya itu termasuk ibadah. Dengan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, satu hurufnya akan mendapatkan apa? Kebaikan. Satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10. Artinya dengan membacanya merupakan ibadah. Adapun hadis-hadis ya, secara umum termasuk hadis qudsi, maka tidak ada hitungan pahala dalam huruf-hurufnya. Sekedar membaca hadis itu tidak berpahala kecuali dengan niat thalabul ilmi atau ingin mencari pemahaman dalam hadis tersebut. Maka pahalanya adalah pahala belajar, pahala mencari ilmu. Beda dengan Al-Quran, sekedar membacanya saja dapat pahala. Mau paham mau tidak paham dapat pahala. Ini kalau Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi maka sekedar membacanya saja tidak mendatangkan pahala kecuali ada tujuan-tujuan yang lain dari sekedar membacanya. Nah, dan baik, itu perbedaan utama antara antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, di sini dalam hadis qudsi ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Nah, artinya Allah Ta'ala tidak membutuhkan sekutu di dalam apapun, ya, baik dalam mengurusi alam semesta, dalam mencipta, dalam memberi rezeki, dalam apapun, ya, Allah tidak membutuhkan persekutuan. Termasuk di dalam menerima ibadah hambanya, maka Allah tidak membutuhkan persekutuan. Nah, hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ghani. Allah adalah Zat yang maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Ya. Sampai ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita ibadah, itu bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita. Jangan anggap ibadah kita itu karena kita akan memberi manfaat kepada Allah Ta'ala. Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Seandainya seluruh umat manusia itu jadi orang yang kafir semua, orang yang paling buruk semua, gitu kan, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya semua umat manusia, seluruh makhluknya itu jadi orang yang paling bagus semua, seperti halnya malaikat, gitu kan, maka tidak akan menambahkan sedikit pun manfaat bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala memang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Maka kita harus meyakini ketika Allah memerintahkan kita untuk ibadah, itu bukan karena Allah butuh ibadah kita. Bahkan yang membutuhkan ibadah itu adalah kita sendiri. Ya, kita butuh ibadah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kita membutuhkan ibadah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita membutuhkan ibadah agar Allah mencintai dan meridhai kita. Kita membutuhkan ibadah agar Allah menyelamatkan kita dari siksanya dan seterusnya. Ya, kita membutuhkan ibadah agar urusan kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kalau Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah menjadikan urusannya mudah. Ya kan? Maka kita butuh ibadah, butuh bertakwa kepada Allah agar urusan kita itu mudah. Ya kan? Jadi yang butuh ibadah adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat ana aghna syuraka'i 'ani syirki secara istilahnya secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun termasuk ibadah kita kepada Allah. Nah, di sini Allah mengatakan, aku adalah zat yang tidak membutuhkan persekutuan. Ya, dalam hal apapun, ya, termasuk dalam ibadah kita kepada Allah, Allah tidak membutuhkan persekutuan. Maka kata Allah Ta'ala, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, asyraka ma'iya fihi ghairi, dia menyekutukan sesuatu selainku bersamaku dalam amalan ini, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkan dia, ya, dan tidak menerima amal yang di situ terkandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Maka apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis ini berkaitan dengan apa? Bab kita. Tadi kita sudah terangkan riya, definisinya adalah apa?
tujuan ibadah adalah mencari pujian Allah. Yang itu kita dapatkan pelajaran dari ayat yang pertama tadi. Berarti itu termasuk apa? Syirik. Nah, sekarang kita dapat pelajaran yang baru lagi di sini. Amal yang tercampur dengan syirik, maka Allah tidak akan menerima. Allah akan menolaknya. Sehingga di sini kita dapat pahami amal yang dilakukan oleh manusia, ya kan? Amal ibadah yang dilakukan oleh manusia yang di sana tercampuri nilai riya, ya kan? Tercampuri nilai riya, maka itu apa? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah taala tidak akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Nah, tinggal nanti akan ada perincian bagaimana keadaan tercampurnya amal tersebut dengan riya, dan bagaimana apakah amal itu nanti diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala, nanti akan diterangkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi ada satu amalan, ya gambarannya nih ya, bentuk permasalahannya, kadang ada orang beramal, ya kan, dari awal niatnya sudah riya, ada yang seperti itu. Ada orang yang beramal awalnya itu niatnya lillah, tengah-tengah dapat riya, ya kan. Maka apakah semuanya amal tersebut ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ataukah ada perincian dalam hal ini? Maka nanti insya Allah kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang biidznillahi Tabaraka wa Ta'ala. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan Allah Ta'ala memberikan taufik untuk kita mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.